Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Diana Ferianti, biasa dipanggil Eka. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi Universitas Mula Warman angkatan 2017. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang break-even point, usaha kerajinan bahan limbah dari bangun datar. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalain notification-nya untuk mendapatkan video pembelajaran dari mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Mula Warman yang lainnya. Oke, jadi langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian break-even point. Apa sih itu break-even point? Simak videonya ya. Break-even point adalah keadaan di mana suatu perusahaan tidak mendapatkan laba ataupun tidak mengalami kerugian. Dalam kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga perusahaan tidak mendapatkan laba ataupun juga tidak mengalami kerugian. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat dari break-even point. Apa aja? Yang pertama, manfaat dari break-even point adalah alat perencanaan menghasilkan laba. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai tingkat dari volume penjualan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal menjadi grafik yang mudah dibaca dan mudah dimengerti. Selanjutnya, break-even point memiliki komponen perhitungan dasar. Kalian tahu nggak apa aja? Yang pertama ada fixed cost, yang kedua ada variable cost, dan yang ketiga ada selling price. Oke, jadi pertama kita akan membahas tentang fixed cost. Apa sih itu fixed cost? Fixed cost itu artinya adalah biaya tetap. Jadi, jika ada atau tidak adanya sebuah kegiatan dalam perusahaan, fixed cost itu tetap harus dikeluarkan. Yang kedua, ada variable cost. Variable cost artinya adalah biaya per unit yang sifatnya dapat berubah-ubah atau dapat berganti-ganti sesuai dengan volume penjualan. Yang ketiga, ada selling price. Selling price adalah harga per unit yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan melihat grafik break-even point. Dari grafik yang kalian lihat ini, kalian bisa melihat ada dua buah garis. Yang satunya garis berwarna merah dan satunya garis berwarna biru. Dari garis yang berwarna merah itu ada garis pendapatan total. Sedangkan garis yang berwarna biru merupakan garis biaya tetap. Jadi kita bisa lihat garis merah dan garis biru itu memiliki titik singgung, di mana titik singgung tersebut dinamakan titik BEP atau break even point. Jadi dengan kata lain, di titik break even point itu merupakan titik minimal perusahaan itu tidak mengalami kerugian tapi juga tidak mendapatkan laba. Jika sebuah perusahaan mendapatkan pendapatan di bawah titik singgung BEP itu, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Begitu pula sebaliknya, jika sebuah perusahaan mendapatkan total penjualan di atas dari titik singgung BEP yang telah ditentukan, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba. Jadi dengan kata lain, break-even point merupakan minimal penjualan dari sebuah perusahaan agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian, tapi juga tidak mendapatkan laba. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus break-even point. Di sini kalian bisa lihat ada dua rumus break-even point yang bisa digunakan. Yaitu yang pertama ada break-even point dalam unit, yaitu BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Kemudian yang kedua ada break-even point dalam rupiah, yaitu BEP sama dengan FC per 1 dikurang VC per S. Oke, selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh soal yang dapat kalian kerjakan. Silahkan disimak baik-baik ya soalnya. Sebuah perusahaan mengalami fixed cost sebesar 250.000 dengan harga jual Rp100 per unit, dengan variabel yang dikeluarkan adalah Rp50 per unit. Coba kalian bisa hitung berapa? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawabnya. Bagaimana? Apa kalian sudah selesai menjawab? Yuk, sekarang kita bahas sama-sama. Oke, jadi yang pertama kita masukin dulu ya rumusnya, yaitu ada BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Tadi fixed cost-nya berapa? Ayo, 250.000. Jadi, kalian bisa turunkan ke bawah sama dengan 250.000 per harga. Harganya berapa? 100. Berarti 100 dikurang VC. VC-nya tadi 50. Berarti 100 dikurang 50. Ada yang sudah tahu berapa totalnya? Ya, betul banget. Jawabannya adalah 5.000 unit. Itu artinya 5.000 unit adalah minimal penjualan dari perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian tapi juga tidak mendapatkan keuntungan. Sangat mudah bukan untuk menghitung sebuah break-even point? Selanjutnya kalian bisa mencari tentang soal-soal yang lain di internet mengenai break-even point. Oke, sekian dulu
dulu video pembelajaran dari saya. Terima kasih buat semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.